Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di tema tentang manusia. Orang bisa tahan ndak makan lebih lama daripada tahan ndak minum. Berarti minum lebih penting daripada makan. Wong sekarang makanan bisa diminum. Kan ada itu kan iklannya anak kecil-kecil itu. Makan minuman bergizi. Nah. Bingung kamu baca iklan itu ya. Makan kok minuman itu loh. Tapi memang kebutuhan minum itu lebih penting jauh daripada kebutuhan makan. Nanti ada di atas lagi misalnya kebutuhan seks. Seks itu tidak lebih penting dari makan. Kamu bisa ndak melakukan seks berbulan-bulan, bertahun-tahun. Buktinya kan ya kalian yang jomblo itu. Tapi kalau ndak makan ndak bisa. Meskipun kamu jomblo itu tetap butuh makan. Jadi rankingnya dia di bawah makan. Ada di situ di atas air ada nggak Pak? Ada udara. Ya kan? Misalnya kamu kehausan tapi terus mulutmu dibekep orang, nggak bisa bernafas. Itu kan kamu milih minum dulu apa milih nafas dulu? Ya kan kamu milih bernafas dulu, nyawa apa urusannya. Lu minum juga urusannya nyawa, tapi dia rankingnya bernafas dulu, minum, terus makan, mungkin seks, mungkin tidur, mungkin yang lain. Kalau seks sama tidur, istirahat penting mana? Itu kan terus kamu ranking. Mending tidur Pak, karena kalau seks itu kan seks ndak apa-apa, tapi kalau ndak tidur pontang-panting kita. Itu berarti rankingnya berarti tidur aja lebih enak tidur kan berarti daripada seks. Itu jenjang. Jadi cara berpikirnya nanti semacam ini Maslow itu. Oh, kebutuhan itu berjenjang. Dari yang paling dasar sampai nanti tambah naik jadi semakin tinggi. Dan akhirnya keluarlah teori ini. Ini kan terkenal sekali. Level-level hierarki kebutuhan manusia. Dari yang paling dasar, paling rendah, sampai ke yang paling tinggi. Jangan dikira saya ngomong paling rendah itu paling tidak penting loh ya. Justru yang paling penting itu yang rendah. Yang di atas bisa ditunda, tapi yang di bawah tidak bisa. Biasanya itu berjenjang, urut-urutan. Untuk bisa memenuhi level lebih atas, yang bawah harus terpenuhi dulu. Yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Naik satu level kebutuhan keselamatan dan keamanan. Naik satu level lagi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Naik satu level lagi kebutuhan akan harga diri tadi. Dan naik paling puncak kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini berjenjang. Fisik harus duluan, iya. Makan, minum. Makanya kalau ada orang ngomong, alah urusan perut aja kok dipikir sampai segitunya. Loh, perut itu paling dasar. Kalau perutnya ndak beres, kamu ndak akan bahas keamanan, keselamatan, rasa cinta apalagi. Ya kan? Harga diri, aktualisasi ndak, sudah nggak nyampe ke sana. Orang yang lapar itu membahayakan. Kenapa dia tidak peduli lagi keselamatan, nggak peduli cinta kasih, harga diri, apalagi aktualisasi diri. Yang penting iso mangan sih.
Karena itu paling dasar. Ya kayak tadi loh, ya makan. Ya nanti ada yang lebih penting lagi minum. Lebih penting lagi bernafas. Jadi kalau sudah urusan bernafas kan kamu nggak mikir cinta kasih, nggak mikir harga diri. Yang penting iso ambekan sih Pak. Makanya banyak orang bilang kesehatan itu nomor satu. Ya karena kesehatan itu kan urusan fisik sebenarnya. Kamu tidak boleh ngomong, alah Pak itu materi fisik itu tidak penting. Iya, tapi kalau kamu sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Secanggih apapun teori filsafatmu tentang cinta, tentang aktualisasi diri. Lah yuk, kalau kamu greges, kalau kamu sedang pusing, kalau kamu sedang mencret juga kan tidak penting lagi itu. Jadi ranking, bereskan dulu yang bawah, jangan ujuk-ujuk ke atas. Ujuk-ujuk Pak, saya ingin mengaktualisasi diri sebagai manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi yo makannya juga harus dipenuhi. Urusan minum dipenuhi, urusan seksnya dipenuhi. Kalau tidak nanti bahaya. Orang menganggapmu sudah sangat tinggi, ternyata ya kamu masih sibuk memenuhi kebutuhan seks, memenuhi kebutuhan makan. Jadi penuhi dulu yang bawah-bawah sampai atas. Oke. Bahwa Pak saya masih mikir pekerjaan, Pak saya masih mikir istri, Pak saya, wajar kamu masih ada di level-level bawah. Nggak usah kesusu, saya ingin jadi filosof Pak, jadi wali Pak, jadi nurah. Kalau yang bawah belum terjamin, kalau kamu jujuk ke atas, nanti ndak balance hidupmu, kacau. Karena kebutuhan ini berjenjang. Kamu kesusu jadi wali, nanti diundang orang ceramah, ndak disangoni nesu-nesu. Nggak ada uang sakunya, kamu marah-marah. Kenapa kok kamu marah? Karena kamu butuh uang. Kenapa? Untuk makan, Pak. Lihat, kamu masih ngurus yang bawah kok. Pikiranmu kan masih di level bawah. Penuhi dulu yang bawah, baru ke atas. Cara, di situ saya sebut cara membacanya, ini kebutuhan ini sifatnya innate. Innate itu bawaan. Semua manusia pasti begitu, meskipun bisa berubah karena belajar, karena harapan-harapan, karena ketakutan-ketakutan. Semakin rendah kebutuhan, semakin besar kekuatan, potensi, dan prioritasnya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Yang bawah itu lebih penting untuk dipenuhi dulu. Yang atas bisa ditunda. Kamu jadi filosof, jadi wali, bisa besok-besok, enggak apa-apa. Tapi makan harus sekarang. Jangan dibalik. Jadi karena yang atas enggak bisa ditunda. Ya, bisa ditunda, yang bawah enggak bisa ditunda. Biasanya, katanya Maslow, di satu ruang, satu waktu, itu yang mendorong kita satu kebutuhan. Enggak tahu yang mana, tapi pasti satu kebutuhan. Ya enggak mesti yang bawah. Mungkin kamu levelmu sudah tinggi, misalnya ngaji ini. Kenapa kamu ngaji? Saya ingin nyari ilmu Pak demi kemaslahatan dunia akhirat. Itu kan lebih tinggi. Mungkin karena kamu sudah makan, kamu sudah minum, kamu nyaman, sudah istirahat. Sebelumnya sudah tidur dan kamu sehat. Coba kamu belum makan berhari-hari, apa kamu mikirin ngaji filsafat? Kan enggak. Mesti kamu mikir cari makan dulu. Kalau uang habis nyari utangan dulu buat makan. Karena apa? Kebutuhan dasar itu vital. Gitu loh. Jangan diremehkan orang yang kamu kok bahasnya urusan perut terus. Loh, perut itu nomor satu. Kalau urusan perut belum beres, nggak usah diskusi tinggi-tinggi. Karena nanti larinya juga ke situ. Oke. Kayak Freud itu loh. Freud kan nganggapnya yo semuanya nanti puncaknya seks. Ngobrol daki-daki macam-macam ya nanti larinya juga ke seks. Sebenarnya bukan seks begitu kalau di Maslow, tapi ya kebutuhan-kebutuhan dasar. Memang kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak mungkin orang ke atas. Atau kalau sudah terlanjur ke atas, fasilitas di atas dipakai untuk memenuhi fasilitas di bawah, kebutuhan bawah. Nah, jadi di satu waktu biasanya drive-nya satu. Kebutuhan lebih rendah harus terpuaskan dahulu sebelum kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi. Teorinya itu. Jadi cara membaca hierarki tadi begitu. Sekarang kita lihat sedikit-sedikit satu-satu.
Fisik tadi ya, sex, sleep, food, water, air. Air itu udara. Awas keliru. Ya. Nanti kamu protes, Pak, sudah ada water kok masih ada air, Pak. Ya. Ya, water sama air itu bahasa Inggris itu, jangan keliru. Oke, jadi itu kan kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu saya ambil, saya cuplik tadi sedikit. Ada kasus tim rugby Amerika Selatan yang pesawatnya jatuh tahun 70. Nanti beberapa yang selamat itu kan dia terasing, terpencil, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa makan. Akhirnya kan ya makan dagingnya temennya. Kenapa kok bisa orang sampai begitu? Loh, kalau sudah lapar apa yang tidak mungkin? Kamu mengharamkan dagingnya manusia, Pak, babi aja tidak boleh, Pak, apalagi manusia. Kalau situasi sangat kepepet, kamu sudah tidak mikir lagi mana halal, mana haram, sudah. Jadi, kenapa kebutuhan fisik harus dipenuhi? Dilarang mukul, tapi kalau hidungmu dibekep orang kan mau nggak mau kamu harus mukul-mukul. Kenapa? Ini nafas ini nyawanya terakhir. Kalau dia dihalang-halangi tidak bisa. Maka itu kebutuhan fisik, kebutuhan paling dasar. Naik satu level, ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ini level 2. Kalau sudah yang bawah terpenuhi, orang biasanya ingin ini. Dirinya tidak terancam. Baik dari serangan fisik, serangan emosi, musibah, bencana, diduduki, didominasi orang lain, kehilangan kerja, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan teman. Orang butuh selamat dan aman. Setelah yang dasar tadi. Orang yang tidak aman, tidak nyaman, selalu ketakutan, ya biasanya nanti energinya terkuras ke sana semua. Baik untuk fight atau untuk flight. Fight itu melawan, flight itu lari. Kalau kamu merasa tidak aman kan alternatifnya 2, melawan atau lari. Dan energimu akan terfokus ke situ semua. Misalnya kamu ditakut-takuti orang, itu kan alternatifnya 2. Kalau yang nakut-nakuti tinggi, besar, gagah, ya kamu milih lari. Tapi kalau yang nakut-nakuti kecil, krempeng, kurus, jauh lebih kecil dari kamu kan kamu milih melawan. Tapi intinya apa? Kamu tidak mau ditakut-takuti. Karena secara fitrah kamu butuh rasa aman dan selamat. Jadi itu kebutuhan level 2. Maka jangan heran orang yang merasa terancam itu bisa melakukan apa saja. Mungkin terancam kalah, mungkin terancam kehilangan teman, mungkin terancam kehilangan kekuasaan, mungkin terancam kehilangan kehormatan, mungkin terancam ketenangan hidupnya. Itu dia bisa melakukan apa saja karena ini kebutuhan yang termasuk dasar dan penting dalam hidupnya manusia. Kalian ngaji filsafat misalnya, terus kamu tahu musuhmu nanti juga akan ikut ngaji di sini. Itu kan kamu berpikir 2 kali, mau ikut ngaji apa enggak. Kenapa? Kamu ingin aman. Itu fisik, mental misalnya. Kamu mau ngaji ke sini dan kamu tahu ternyata mantanmu juga mau ikut ngaji. Ya, ngajinya bawa pasangan yang baru lagi. Itu kan kalian mikir sudah kan, apa datang apa enggak ya. Kenapa? Kamu khawatir terancam, khawatir terserang, khawatir gitu kan. Orang mesti milih rasa aman, rasa nyaman. Kenapa kok saya sering ditanya, kok di Indonesia itu kalau ada forum-forum pertemuan, kok orang mesti milih duduk di belakang dulu sih, Pak? Loh, itu kebutuhan rasa aman, rasa selamat. Karena kamu biasanya mikir yang depan-depan itu kalau ada apa-apa ditunjuk duluan. Jadi kamu terus pilih duduk belakang, jadi aman. Kalau ingin keluar bisa cepet-cepet.
keluar lewat jalan belakang kan gitu. Coba kalau kuliah itu kan mesti yang datang awal itu mesti duduknya belakang. Kenapa? Kebutuhan. Kamu ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman. Jadi kebutuhan fisik paling dasar dan kebutuhan keselamatan, keamanan di atasnya. Ada di atasnya lagi kebutuhan, kalau kamu sudah yang fisik terpenuhi, merasa aman, nanti ada kebutuhan di atasnya. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Itu yang membuat kamu gelisah. Kok saya rasanya jomblo, Pak? Pasti kamu gelisah. Kenapa? Fitrah itu kebutuhan dasar. Jadi apa sih kebutuhan cinta dan rasa memiliki itu? Ya, cirinya 3. Inclusion, affection, dan control. Inclusion itu kamu merasa bagian dari kelompok tertentu. Orang butuh ini. Saya anak sini loh Pak, saya termasuk keluarga ini, saya punya saudara ini, saya punya. Itu kan bagian-bagian, kamu punya relasi-relasi, kamu tidak sendirian. Inklusi. Jadi tidak eksklusif dirimu, tapi orang lain juga terlibat dalam hidupmu. Kamu berafiliasi dengan mereka. Jadi kamu butuh itu, kamu butuh kelompok. Makanya ada jutaan organisasi di dunia ini dan kamu mungkin anggota di beberapa di antaranya. Dan itu natural, alami. Setiap orang butuh berkelompok. Itu kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang kedua, afeksi. Afeksi itu ya kalimatmu biasanya. Kita butuh mencintai dan dicintai. Mencintai saja yo pahit. Ya. Kamu juga butuh dicintai. Dua-duanya butuh. Dicintai saja tanpa mencintai juga tidak enak, hambar. Yang enak itu ya ada yang kamu cintai dan ada yang mencintaimu. Meskipun mungkin orangnya beda-beda. Tidak apa-apa, tapi kan dicintai itu kan senang. Ada yang mencintaimu itu kan bahagia. Meskipun mungkin kamu mencintai yang lain. Tapi tidak apa-apa, itu kebutuhan manusiawi untuk cinta dan rasa memiliki. Yang ketiga, kontrol. Kontrol itu, tadi kan kamu berkelompok, hidup bersama orang lain. Dan keberadaanmu diperhitungkan. Keberadaanmu diperhitungkan itu kamu bisa mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi dirimu sendiri. Itu kamu bisa ngontrol. Nah, ini level ketiga. Naik satu level lagi tadi, level harga diri. Itu tadi kan ada self-image sama self-evaluation. Kamu butuh, dalam hidup kita butuh penghargaan dari orang lain. Orang lain mungkin ngasih hadiah padamu, mungkin menghormatimu, mungkin menganggapmu penting, menganggapmu punya peran, menganggapmu teman, menganggapmu orang yang berharga. Itu penghargaan dari orang lain. Kamu datang tidak dicueki, itu kan kamu dihargai. Keberadaanmu diperhitungkan, itu kebutuhan. Itu namanya harga diri. Atau penghargaanmu pada dirimu sendiri. Jadi, kamu merasa saya jelek-jelek ini bisa loh Pak kalau cuma ini itu. Nah, itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu punya kemampuan. Jadi kalau urusan ilmu mungkin saya agak lambat Pak. Tapi urusan main game misalnya, oh, saya jagonya. Kalau Bapak berani nantang saya, ayo. Saya mampu di situ. Loh, paling enggak kan kamu punya penghargaan. Ada keterampilan, ada keahlian yang bisa kamu banggakan. Itu alamat kamu punya harga diri. Gitu loh. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya ini jujur loh Pak. Itu kan kamu membanggakan dirimu di aspek itu. Ada itunya. Itu berarti hidupmu ada kesempatan untuk bahagia. Kalau tidak sama sekali, kamu akan kesulitan membangun harga dirimu. Ya bisa diakui orang lain atau kamu yakini sendiri. Itu kan dua hal yang berbeda tadi. Jadi itu level yang keempat. Fisik,
kemudian keselamatan, kenyamanan, kemudian cinta dan rasa memiliki, level 4 harga diri. Puncaknya adalah aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri itu? What a man can be, he must be. This we call self-actualization. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang seseorang bisa lakukan, harus dia lakukan. Penjelasan detailnya apa? A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself. Seorang musikus harus membuat musik, seorang seniman, seorang pelukis harus melukis, seorang sastrawan harus menulis kalau dia ingin hidup damai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu mahasiswa ya belajar, kalau kamu pedagang ya berdagang, kalau kamu petani ya bertani. Itu kalau kamu ingin hidup nyaman. Itu gambarannya self-actualization. Everything I need I have already been given. Dan jangan takut, apapun yang kamu butuhkan, kamu sudah punya modalnya. Ingin jadi petani, kamu bisa punya potensi itu. Ingin jadi sarjana, kamu bisa punya potensi untuk itu. Ingin jadi sastrawan, kamu bisa punya potensi untuk itu. Kamu paket lengkap. Wujudkan sesuai, kalau pakai bahasa hari ini, sesuai passionmu. Jadi, what a man can be, he must be. Dan lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bisa 100%, jangan hanya kamu wujudkan 50 atau 60%. Saya, Pak, kalau cuma jadi orang soleh yang biasa-biasa, simple. Saya itu bisa kalau cuma puasa 40 hari, sholat tahajud tiap malam. Loh, kalau bisa lakukan. Itu namanya what man can be, he must be. Kalau cuma kumlot kayak gitu aja kecil, Pak, bagi saya. Lakukan, jadilah kumlot, jangan cuma ngomong. What a man can be, he must be. Dan pasti kamu punya modalnya. Dan itu sudah dikatakan oleh Maslow, everything I need I've already been given. Oke, selanjutnya ada beberapa tips, beberapa jalan untuk aktualisasi diri. Ini dari Maslow. Yang pertama, otonomi, privasi, independensi. Bebaslah memutuskan, jagalah privasi dan independensi. Ini alamat bahwa wujudkan dirimu sebagaimana yang kamu inginkan, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekelilingmu. Otonom. Tidak satu ingin PNS, semuanya PNS. Satu ingin bisnis, semuanya terus ingin bisnis. Tidak gitu. Otonom, putuskan sendiri mana yang menurutmu cocok, mana yang sesuai passionmu tadi. Jadi itu jalan pertama untuk self-aktualisasi, mewujudkan dirimu. Yang kedua, terimalah dirimu, terimalah orang sekelilingmu, dan terimalah kodratmu. Kodrat itu situasi konkretmu. Kita itu kan tadi punya potensi, punya situasi, punya fakta-fakta realitas hidup objektif kita. Terima itu dulu. Jangan mengeluh dulu, jangan kesusun nuntut dulu. Pahami dirimu apa, siapa, kapasitasmu, kemampuanmu apa. Jadilah realistis. Karena modal pertama itu, kalau kamu realistis saja tidak bisa kamu mengembangkan diri. Kenyataan dirimu kamu tidak tahu, ya susah kamu mengembangkan diri. Kalau kamu miskin, diakui dulu, saya tidak terlalu banyak harta, Pak, tapi saya punya tekad. Kalau kamu tidak terlalu cakep, diakui saja. Kalau wajah sih saya pas-pasan, Pak, tapi kesetiaan misalnya.
Loh, ya, loh itu namanya realistis. Jangan menipu diri. Ngomong apa adanya. Jadi terima dirimu. Orang lain juga begitu. Terima orang lain sekelilingmu. Kalau enggak nanti kamu sumpek sendiri. Enggak bisa memulai perjuangan. Karena kamu enggak terima dengan orang sekelilingmu. Maumu orang-orang itu mbok kayak saya semua, toleran semua, terbuka semua. Enggak bisa. Terima dulu kenyataan di sekelilingmu ada yang ngamuan, ada yang tersinggungan, ada yang suka mencaci maki, ada juga yang baik. Enggak apa-apa, diakui dulu kodrat hidupmu. Itu baru kamu bisa merancang strategi untuk mengembangkan diri. Kalau membaca dirimu saja tidak bisa, atau sudah bisa tapi tidak bisa menerima, susah kamu mengembangkan diri. Anak desa diakui saja anak desa, yang kota diakui saja kota, tidak masalah. Yang cakep yo diakui bahwa sebenarnya saya lumayan, yang jelek juga diakui, sebenarnya saya juga tidak jelek-jelek amat. Tidak apa-apa. Jadi itu namanya realistis. Oke. Otonom, realistis. Yang ketiga apa? Spontan, sederhana, wajar. Jadi ini kadang-kadang orang susah ya. Untuk spontan itu apa adanya. Ya, yo ya. Kalau tidak, ya tidak. Suka, ya bilang suka. Tidak suka, ya bilang tidak. Hidup yang tidak basa-basi. Hidup kita kan sering basa-basi. Kadang-kadang demi tradisi, demi menjaga perasaannya orang, demi itu tidak akan bahagia dan tidak akan bisa mengaktualkan dirimu yang sebenarnya. Tidak usah basa-basi. Temenmu mungkin sukanya kopi, kalau kamu pinginnya teh, bilang aja, saya pingin teh. Tidak gara-gara semua ngambil kopi, terus kamu ikut-ikutan kopi. Itu namanya hidup yang basa-basi. Jadi yang lain ngaji filsafat, sebenarnya kamu males ngaji filsafat, ngantuk buat apa. Tapi trennya sekarang begitu, akhirnya ikut ngaji. Itu namanya hidup yang basa-basi. Ngapain? Kamu ndak alami, ndak spontan. Oke. Jadi wajar-wajar saja. Terus kamu akan bisa self-aktualisasi kalau fokus dan mampu mengelola masalah. Tidak lari dari masalah, tapi juga tidak cari-cari masalah. Tapi kalau ada masalah, ayo. Bisa menghadapi, bisa mengalahkan. Ini orang yang bisa aktualisasi diri. Rumus kedua, demokratik. Jangan tertutup, terbuka. Bisa berteman dengan siapapun, watak macam-macam, dan mau belajar dari siapapun. Ini orang yang bisa berkembang. Karena kamu nyari referensi untuk mengembangkan dirimu kan dari orang lain. Maka kamu harus terbuka. Yang selanjutnya syaratnya bebas menjadi diri sendiri dan membebaskan orang lain. Jangan mau dizolimi tapi kamu juga jangan menzolimi. Jangan mau dikungkung orang dan kamu juga jangan ngungkung orang. Dua-duanya akan menghambat aktualisasi diri.